Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittabu'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kawan-kawan semua, saudara-saudara semua di dunia maya, di Facebook dan di YouTube, rahmatullah-alaikum ajmain. Mari pertama-tama kita mendoakan bangsa kita, mendoakan Indonesia kita, moga-moga segera dilepaskan oleh Allah Ta'ala dari cengkraman wabah-wabah, dari cengkraman virus-virus, dari cengkraman berbagai macam malapetaka. Mari kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga penyakit mereka segera diangkat, mereka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu mendahului kita berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pintu kematian. Mari kita doakan moga-moga mereka diampuni segala kesalahan mereka dan segala kebaikan mereka dilipat gandakan, serta keluarga yang ditinggal oleh mereka dianugerahi oleh Allah Ta'ala ketabahan dan kekukuhan dalam menjalani hidup berikut ini. Ala hadhin niyat wa ala kulli niyatin salihatin wa ala mana wa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Hikam karya Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu. Sekarang makalah yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu minhatin wa faqad hawaka fahiya mihnah wa kullu mihnatin khalafat hawaka fahuwa fi minhah. Oke, makalah ini
mengungkapkan kepada kita bahwa setiap karunia, setiap pemberian yang cocok, yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita, itu sesungguhnya adalah derita. Kebalikannya, setiap derita yang tidak cocok dengan selera hawa nafsu kita, itu sesungguhnya adalah karunia, sesungguhnya adalah pemberian. Oke, kalimat yang pertama yaitu setiap karunia, setiap pemberian yang cocok dengan selera hawa nafsu itu adalah derita. Kenapa kok disebut sebagai derita? Karena sebenarnya walaupun itu nikmat di lidah nafsu, itu pada saat yang bersamaan sesungguhnya menjauhkan hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nafsu itu tidaklah menyukai sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi sebab berpalingnya seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya sebabnya ya. Ketika Allah Ta'ala itu menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu itu, siapa Tuhanmu? Dan nafsu itu tidak menjawab. Siapa Tuhanmu? Nafsu tidak menjawab. Siapa Tuhanmu? Sampai 3 kali. Nafsu juga tidak menjawab. Lantas Allah membakar nafsu itu di kubangan api murkanya selama 50.000 tahun. Baru setelah itu menjawab, engkaulah Tuhanku. Nah, ini gambaran bahwa nafsu itu memang memiliki tugas untuk memalingkan seseorang dari hadiratnya. Memiliki tugas untuk menjadikan seseorang itu serong dari jalan yang menuju kepada Tuhan semesta alam. Itu tugasnya nafsu. Dan di dalam diri kita, nafsu itu ada. Bahkan tergolong musuh yang paling berat untuk kita singkirkan, untuk kita enyahkan. Maka karena itu, tidak setiap pemberian itu kita terima dengan lapang dada. Kalau pemberian itu hanya cocok untuk selera nafsu. Sebab itu berarti apa? Itu berarti bungkusnya itu kenikmatan, tapi dalamnya itu merupakan penderitaan. Apalagi di dalam dunia tasawuf, penderitaan itu murni dicetak oleh adanya keterhijaban seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada penderitaan yang lebih pedih dibandingkan ketika seseorang terlempar dari hadapan hadiratnya. Maka karena itu, tidak semua yang cocok untuk diri kita lantas dengan serta-merta tanpa reserve kita terima begitu saja. Tidak. Tidak. Jadi segala karunia itu mesti kita kelola. Kelola secara spiritual agar memiliki tujuan di dalam mengkonsumsi karunia itu untuk mendekatkan diri kepada si pemberi karunia. Jadi tidak lantas kita emplok begitu saja. Tidak, harus kita kelola terlebih dahulu. Seandainya kita belum bisa menerapkan ru'yatul mun'im 'alan ni'am. Kita belum bisa menerapkan adanya persaksian kita terhadap sang pemberi karunia ketika kita berhadapan-hadapan dengan karunia.
minimal kita yakin bahwa karunia itu datangnya dari Rabbul Alamin dan mesti dipergunakan, ditasarrufkan di dalam rangka pendekatan kita kepada Rabbul Alamin itu. Jadi kalau begitu ya, betapa banyak saudara orang-orang yang menjadi korban kenikmatan itu. Yaitu ketika kenikmatan bukan menjadikan mereka bertambah dekat, malah sebaliknya, bertambah jauh dari hadiratnya. Itu berarti korban kenikmatan. Dalam konteks seperti ini, bencana itu tidak saja pahit rasanya, boleh jadi bencana itu manis rasanya. Yaitu bencana rohani. Bencana rohani. Nah, minimal karunia yang kita terima secara halal itu minimal kita niatkan ketika kita menggunakannya murni dalam rangka melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan, murni di dalam rangka melaksanakan kebaikan. Nah, kalau kita mengkonsumsi, memakai, menggunakan kenikmatan dengan penglihatan kita lebih nyalang menyaksikan sang pemberi nikmat, maka di saat itu sesungguhnya karunia-karunia itu berpesta pora karena merasakan senang yang tidak kepalang. Jadi karunia-karunia itu sesungguhnya bergembira ketika dikonsumsi oleh orang yang lebih menyaksikan sang pemberi karunia dibandingkan dengan menyaksikan karunia itu sendiri. Ini sebentar lagi ini kan ya, musim kurban ya, Idul Adha. Nah, kalau binatang-binatang kurban itu murni disembelih dan orang yang menyembelih itu, orang yang mau menikmati binatang kurban itu menyaksikan Allah sang pemberi karunia lebih nyata dibandingkan dengan binatang kurban itu, maka sesungguhnya binatang kurban itu berpesta pora karena bergembira. Kenapa? Karena dari semula kedudukannya hanyalah kedudukan tingkat binatang, sebentar lagi akan menjadi kekuatan para pecinta ilahi, kekuatan orang-orang makrifat. Nah, itu berarti apa? Itu berarti orang-orang yang dekat kepada Allah menciptakan kenikmatan, mengalami transendensi dari semula hanya berada pada kedudukan pada tingkat makanan dan minuman, lantas beralih menjadi bagian dari kekuatan mahabbah, kekuatan pecinta orang-orang Rabbani, orang-orang ilahi. Jadi tugas kita berarti dengan demikian adalah mentransendensikan seluruh nilai kenikmatan yang kita terima. Apakah itu pakaian, apakah itu tempat tinggal, apakah itu pekerjaan, dan lain semacamnya, itu semestinya kita transendensi. Dengan cara apa? Dengan cara hasrat kita begitu kuat kepada hadiratnya, dan kita lebih menyaksikan sang pemberi dibandingkan pemberian-pemberian itu sendiri. Jadi, kalau tidak seperti itu, ya, kalau tidak kita sertakan di dalam kenikmatan itu adanya nilai-nilai transenden, adanya keterlibatan spiritual diri kita, maka akan berubah kenikmatan itu menjadi penderitaan. Itu yang na'udzubillah, semua na'udzubillah. Oke. Jadi karena itu begini ya. Hakikat dari kenikmatan itu adalah kedekatan dengan Allah Ta'ala. Apakah lewat jalan kenikmatan atau lewat jalan penderitaan? Jadi
Yang terpenting itu adalah tujuan kita, fokus kita. Tujuan kita, fokus kita. Jadi kenikmatan yang hakiki adalah kedekatan dengan Allah Ta'ala. Adapun apapun yang lain, yang berupa karunia, berupa derita, itu hanyalah pintu belaka. Jangan sampai karunia itu menjadi tujuan hidup kita. Jangan sampai. Itu hanyalah salah satu pintu kita mendekat kepada hadiratnya. Tapi apakah ada misalnya orang yang secara lahiriah menderita tapi batinnya itu berbahagia? Ada, banyak dari kalangan para sufi itu banyak sekali. Karena itu disebutkan wa idza tajalla bil jamal walau li ahlin nar la ghayyabahum anin niqmah. Jadi andaikan Allah Ta'ala bertajalli, mengejawantahkan diri, menampakkan diri dengan keindahannya terhadap penduduk neraka, niscaya penduduk neraka itu, niscaya orang-orang di neraka itu akan kehilangan penderitaan sama sekali di situ. Berubah menjadi kenikmatan. Kenapa? Karena keindahan Allah Ta'ala itu merupakan kenikmatan tertinggi yang bisa melenyapkan segala rupa penderitaan. Mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin. Wong kita manusia itu adalah makhluk-makhluk rohani. Itulah sebabnya kita itu sebenarnya merupakan bayang-bayang kehadiran Allah Ta'ala di medan kehidupan ini. Jadi karena itu wajar kalau seorang sufi menyatakan, ya Allah, andaikan aku dipersilahkan masuk surgamu, tapi di situ aku terhalang menyaksikan keindahan wajahmu, maka pasti kutolak surgamu. Jadi ini sampai kepada kenikmatan hakiki di mana seseorang berpesta pora dengan menyaksikan, dengan merasakan kemahaindahan ilahi itu. Jadi karena itu ya, kita mesti berhati-hati dengan berbagai macam karunia di dunia ini. Kita mesti harus seringkali introspeksi. Apakah karunia selama ini membuat kita jauh atau membuat kita dekat? Kita harus introspeksi. Atau juga kita perlu introspeksi. Apakah derita-derita yang selama ini kita saksikan itu membuat kita dekat kepada Allah atau makin jauh? Jadi ya, ada seorang sufi ya, yaitu Syekh Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau ini senantiasa menderita sakit ambien. Terus orang-orang dari kalangan para sahabat beliau menyarankan, kenapa engkau kok tidak berdoa, Syekh? Bukankah doa jenengan itu manjur, mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit ambienmu itu rampung, agar penyakitmu itu sembuh. Nah, beliau menyatakan, bagaimana aku akan berdoa untuk sembuhnya penyakitku ini, sembuhnya ambien ini. Wong Allah menganugerahkanku kewalian, kedekatan dengan hadirnya lewat penyakitku ini. Jadi ya. Jadi itu artinya apa? Itu artinya adalah penderitaan yang di dalamnya terkandung kenikmatan rohani luar biasa. Jadi karena itu zaman ini ya, di mana saudara-saudara kita banyak yang sakit, banyak juga yang wafat gitu ya. Nah, ini sesungguhnya perlu kita maknai dalam konteks bahwa lahiriah dari kenyataan hari-hari ini itu adalah penderitaan. Lahiriah dari kenyataan-kenyataan ini adalah penderitaan.
tapi batiniyahnya ini adalah kenikmatan. Kenapa disebut kenikmatan? Karena kita bisa dengan nyalang menyaksikan kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Allah Ta'ala yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Jadi saya teringat ya, Syekh Ibrahim bin Adham ketika suatu hari berada di dalam perahu bersama dengan orang-orang. Perahu itu mula-mula berlayar dengan mulus, tapi lama-kelamaan topan datang, badai itu datang, dan perahu itu terkimbang-kimbang tidak karuan. Semula orang-orang dalam perahu itu lalai karena perahu berjalan mulus. Tapi ketika perahu sudah mulai terkimbang tidak karuan itu, seluruh orang perahu itu kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, di atas perahu itu, mereka itu semuanya khusyuk berdoa dengan tadarruk kepada hadiratnya. Bahkan jauh lebih khusyuk dibandingkan ketika kemarin mereka berada di dalam masjid. Lebih khusyuk lagi. Nah, apa yang kemudian diungkapkan, dimunajatkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau berdoa, "Ya Allah, Engkau sudah memperlihatkan keagungan-Mu, kemahaperkasaanmu, bahwa Engkau tidak bisa dilawan. Tolong segera perlihatkan sekarang kepada kami kemahalembutan-Mu, kemahabelas kasihan-Mu itu, tolong ya Allah, tolong." Maka seketika itu juga kemudian angin topan yang gila itu berubah menjadi semilir yang menyejukkan. Nah, di hari-hari seperti sekarang ini, kita perlu juga berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dengan banyaknya sekali angka kematian dan orang-orang sakit, Engkau telah memperlihatkan kemahaperkasaanmu, kemahaagunganmu, bahwa Engkau tidak bisa dilawan. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Perlihatkanlah kembali kelembutanmu, belas kasih-Mu, sayang-Mu yang tidak terkira-kira kepada kami para pendosa, orang-orang yang lalai ini. Jadi perlu kita bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, mohon habis-habisan kepada hadiratnya. Tambahkan bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa-dosa. Tambahkan bahwa kita itu sangat membutuhkan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak meniru ketauladanan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi miris sebenarnya hari-hari ini. Tiba-tiba kawan dekat kita dipanggil duluan. Tentu saja pada gilirannya kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh mereka itu. Tapi jangan pernah berputus harap. Jangan pernah berputus asa. Karena rahmat Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Ta'ala itu mendahului murkanya. Oke, kita lanjutkan. Wa kullu mihnatin khalafat hawaka fahuwa fi minhah. Setiap penderitaan yang menyalai, yang berselisih, yang tidak sama dengan kemauan hawa nafsumu, itu sesungguhnya adalah merupakan bagian dari karunia. Jadi yang pahit yang kita rasakan di hari-hari ini, tentu saja ini karunia. Sebab membuat diri kita menjadi semakin banyak mengumpulkan bekal untuk hari-hari keabadian. Banyak membuat diri kita tersadar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi inilah sesungguhnya karunia yang dibungkus oleh adanya penderitaan. Batinuhu fir rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Jadi batin dari suasana hari-hari ini adalah rahmat,
tapi lahiriahnya itu adalah malapetaka, penderitaan. Jadi karena itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala ketika hadiratnya itu menyodorkan kepada kita adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena boleh jadi itu yang sesungguhnya secara hakiki cocok untuk pertumbuhan rohani diri kita. Boleh jadi seperti itu. Dan yakinlah bahwa di dalam hidup ini Allah Ta'ala tidak menyodorkan penderitaan itu dengan sepenuh-penuhnya penderitaan. Pasti di dalam segala sesuatu yang pahit rasanya terhadap lidah diri kita, ada kenikmatan rohani. Pasti ada rahmat rohani di dalamnya. Tidak mungkin tidak. Itulah sebabnya ya, kenapa Maulana Rumi itu dengan hakul yakin menyatakan, ya Allah, kejamlah kepadaku, karena seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Jadi, jangan sampai kita meyakini bahwa ada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir batinnya itu pahit, yang lahir batinnya itu penderitaan. Jangan sampai kita meyakini seperti itu. Itulah ya kenapa para nabi itu pasti belepotan dengan penderitaan. Itu karena mereka adalah orang-orang yang dewasa, sangat dewasa secara rohani. Dan mereka bisa mencecap kenikmatan demi kenikmatan ilahi yang tak terpermanai lewat bungkus-bungkus penderitaan seperti itu. Kita yang bukan merupakan bagian dari kalangan mereka, para nabi dan para wali, kita mohon selamat dari penderitaan lahiriah dan penderitaan batiniah itu. Ibarat kita berhadapan dengan adanya angin topan, dengan adanya badai. Kita ini hanyalah anai-anai yang tidak bisa menyeberangi badai, menyeberangi topan, itu tidak bisa. Kita mutlak murni membutuhkan kemahalembutan hadiratnya, kasih sayang hadiratnya, ampunan hadiratnya. Oke, moga-moga para ulama yang sudah wafat mendahului diri kita, moga-moga Allah Ta'ala menumbuhkan ganti mereka dari generasi-generasi setelah mereka. Moga-moga kecemerlangan mereka yang sudah dibawa wafat itu, moga-moga Allah menumbuhkan adanya kecemerlangan rohani di generasi-generasi baru kita ini. Sehingga kehidupan ini masih dipenuhi oleh pelita-pelita, oleh cahaya-cahaya petunjuk dan mahabbah kepada hadratnya. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai po ya streamingnya. Ngomong-ngomong